Ya jadi ini apa tadi yang kita diskusikan nih, karakter-karakter hati-hati yang sangat mencintai Ya, daerahnya dan berkontribusi dengan tulus, tulus tulus, apapun yang mereka punya. tulus, true altruism. Tidak True ada altruism. tidak ada kepentingan diri. Jadi betul-betul tumpah ruah untuk sama-sama penasaran kenapa sih kok Sumba Barat Daya masih di sini-sini saja gitu. Merdeka. Jumpa lagi bersama dengan saya Arto Biantoro di program podcast Nusantara. Tahun 2018, sebuah majalah dari Jerman menyatakan bahwa Pulau Sumba menjadi pulau terindah di dunia. Dan ini tentu saja membuat kita bangga ya. Dari 4 daerah administratif, salah satu yang sekarang sedang berkembang dan memiliki potensi yang besar adalah Sumba Barat Daya. Nah, sosok yang hadir bersama kita hari ini adalah Ibu Caroline. Beliau adalah seorang peneliti dari PR KSDK, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat datang di podcast Nusantara. Terima kasih sudah mengundang saya. PR berarti pusat riset. Pusat riset, betul. K berarti kesejahteraan sosial, desa dan konektivitas. Satu di antara sekian banyak pusat riset di BRIN. Ya, yang dan khususnya mempelajari tentang Sumba Barat Daya. Enggak, mempelajari tentang desa. Oke. Ya. Desa, keberlanjutan pengembangan desa, perlindungan sosial, konektivitas desa, hal-hal seperti itu. Ya. Nah, terus kenapa Ibu kemudian terdampar di Sumba Barat Daya ya? Apa yang kemudian mendorong seorang Ibu Olin jatuh cinta kepada Sumba Barat Daya? Suatu hari saya ketemu dengan seorang sahabat sekolah saya. Ini tahun berapa nih Bu? 2014. Oh, oke. Dia bilang, kenapa kok kamu tidak melakukan sesuatu untuk kampung saya? Saya bilang, kampungmu di mana? Sumba, katanya begitu. Sahabat saya itu Umbu Marisi, beliau adalah anak dari salah satu pahlawan nasional Sumba, Tipuk Marisi. Oke. Kemudian kami dipertemukan dengan Wakil Bupati Sumba Barat Daya saat itu, Bapak Ndara Tangguh KH. Kita bincang-bincang, kemudian kami menjadi sangat tertarik ya. Oh, ini ada wilayah tertinggal tapi punya potensi yang luar biasa. Kelihatannya sentuhan pembangunan, sentuhan teknologi, sentuhan riset juga masih belum langka, terjamah, masih langka. Dan kemudian Pak Wakil Bupati, pimpinan daerah saat itu juga mengatakan, ayo bantu kami. Kami membuat proposal untuk proposal dengan skema ilmu pengetahuan dan iptek daerah di Sumba Barat Daya, disetujui oleh lembaga kami waktu itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, cerita sedikit tentang Pulau Sumba dan kemudian mungkin secara spesifik ya Sumba Barat Daya, supaya kita juga bisa mengikuti dan membayangkan kira-kira seperti apa. Oke. Sumba Barat Daya itu satu di antara 4 kabupaten yang ada di Pulau Sumba. Sumba Barat Daya lahir tahun 2007, pecahan dari Sumba Barat. Populasi saat itu sekitar 306.000 ya. Dan mereka ada tersebar di lahan seluas 1.445 km persegi, distributed, terpencar gitu. Di sana itu hanya sekitar 213 orang di 1 km persegi, jarang sekali. Potensi alamnya berbeda-beda kah? Potensi alamnya luar biasa sebetulnya. Ada pinang, ada kelapa. Kami pada waktu itu fokus ke kopi dan mete. Dengan pemikiran kopi itu ada di 6 kecamatan dari 11 kecamatan di Sumba Barat Daya. Mete juga seperti itu. Jadi menjadi tumpuan harapan bagi ekonomi keluarga banyak sekali. Ada sekitar 18.000 kalau nggak salah menurut statistik ya, yang menggantungkan diri kehidupannya kepada kopi. Di situ kemudian kami tertarik kalau kita bisa bikin sentuhan komoditas tersebut dan melakukan suatu program yang pendekatannya komprehensif, holistik. Nah, yang tadi dikemukakan ada tantangan, misalnya untuk kopi dan mete itu ternyata kita kan membutuhkan air untuk membersihkan. Kemudian kami baru
sangat memahami ternyata, wih, air itu sesuatu yang langka dan mahal Di untuk sana. mereka. Ya, Kira-kira berapa sih, Bu? satu tangki itu berapa ya isinya ya, berapa meter kubik ya? Itu 150, 200, bahkan 250.000. Jadi tidak semua desa itu memiliki akses kepada air gitu maksudnya? Tidak semua desa memiliki akses pada air. Penelitian dari pemerintah, dari Bapelitbangda itu dan tim ESDM ya kalau tidak salah, mereka sudah menemukan titik-titik air sebetulnya banyak. Hanya akses masyarakat terhadap air itu yang harus diperbaiki dan masih menjadi tantangan. Tidak semua rumah punya kemampuan untuk menggali sumur misalnya. Kemudian kita ambil jalan tengah, mari kita lakukan proses pasca panen yang tidak membutuhkan terlalu banyak air. Dan kemudian hasilnya ternyata bisa menunjukkan kinerja yang luar biasa ya. Tahun 2017 hasil karya satu kelompok yang kami dampingi secara intens itu bisa menjadi juara 2 nasional di kompetisi kopi. Wow. Yang juri-jurinya juga dari luar negeri. Mungkin karena itulah kemudian pemerintah daerah berserta banyak pihak merasa bersemangat ya. Oh, ternyata kopi di rumah kita sendiri itu yang selama ini kita hanya menilai tidak terlalu tinggi, ternyata punya nilai ekonomi dan nilai komersial yang baik dan bisa berkompetisi di ajang nasional. Bu Olin, ini kalau saya lihat dari tahun 2014-15 sampai sekarang kelihatannya jadi lebih intim dan lebih sering malah bolak-balik ke Sumba Barat Daya. Udah berapa kali Bu jadinya kalau dihitung? Udah nggak seperti penelitian lagi nih kayaknya. Kita kan bekerja sama dekat dengan pemerintah daerah, jadi kita saling dukung dan kadang menggunakan skema program atau skema pembiayaan dari kantor kami sendiri, kadang juga ada dukungan dari pemerintah daerah. Jadi ada kajian-kajian ikutan yang diminta oleh pemerintah daerah untuk kita lakukan sama-sama. Ya. Dan kalau dilihat karakter masyarakatnya seperti apa sih Bu? Apa yang Ibu lihat dari 5 tahun, 6 tahun terakhir perjalanan bolak-balik ke sana tentang karakter atau sifat, profil dari masyarakat yang ada di sana? Satu hal yang saya pelajari luar biasa itu rasa kekeluargaan mereka. Nah, menurut saya itu adalah kekuatan yang luar biasa ya dari masyarakat Sumba Barat Daya. Rasa kekeluargaan, family ties. Jadi togetherness-nya luar biasa. Apa yang Ibu pikir kemudian menjadi titik kritis ketika ada sebuah daerah yang begini kaya, berpotensi besar, bahkan justru orang-orang dari luar juga sudah melihatnya, bahkan membangun resort di sana, tapi masyarakatnya sendiri terlihat seperti tertutup aksesnya. Tentu kita nggak bisa menyalahkan mereka ya, tapi tentu saja di situ ada tantangan yang mungkin nggak akan bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun. Di mana titik itu sih Bu? Saya nggak bisa bilang dari mana akar masalahnya ya. Yang jelas Sumba Barat Daya itu adalah salah satu dari dari 62 wilayah tertinggal yang dideklar oleh Indonesia. Dan di NTT itu banyak sekali, salah satunya Sumba Barat Daya. Ada 28% masyarakat miskin di sana. Dan kemiskinan itu menjadi salah satu persoalan yang harus kita hadapi, kita tangani dan kita dekati dengan hati. Saya selalu bilang begitu. Dengan kemiskinan ekstrim yang mereka hadapi, akses mereka terhadap pendidikan juga, meskipun ada gedung, ada guru, tapi konektivitas mereka terhadap lembaga pendidikan juga agak kurang baik, sehingga kita bisa bilang kualitas sumber daya manusianya itu adalah tantangan untuk kita tingkatkan. Berbagai hal ya, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar saja, misalnya air. Itu kan luar biasa ya, ketika sebetulnya sumber air ada secara alam, semesta sudah menyediakan, akan tetapi kita tidak punya akses. Dan akses itu mohon maaf dikuasai oleh mereka yang memiliki
kemampuan dan kemudian dijual di dalam bentuk produk yang masyarakat harus beli padahal air-airnya mereka sendiri. Tapi itu satu soal yang menurut saya juga tidak sesederhana itu. Dengan ketiadaan air atau kekurangan ketersediaan air, kemudian masyarakat menjadi tidak bisa hidup higienis. Kita bisa lihat anak-anak yang secara kasat mata kita bisa bilang kamu udah nggak mandi berapa hari gitu, tapi they are happy children gitu ya. Mereka adalah anak-anak yang bahagia, yang riang gembira. Saya pernah cerita sampai kepada satu teman, kemudian konsep bersih untuk mereka tuh apa? Seperti apa? Konsep kecukupan air itu apa? Ironis kan? Jadi ini salah satu tantangan yang harus kita tangani bersama. Kemudian oleh sanitasi higiene dan berbagai persoalan lainnya, rendahnya pengetahuan terhadap kesehatan dan seterusnya, kita bisa temui keluarga dengan anak yang banyak. Akibatnya anak tidak tertangani dengan baik. 8.470 kalau tidak salah anak stunting masih harus ditemani. Yeah. Belum lagi yang wasting, kurang gizi dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya masih menjadi tantangan luar biasa. Berbanding lurus ya berarti dengan isu budaya, isu sosial, isu kesehatan, tentu saja gizi, semua saling. Padahal mereka memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Pantai-pantainya indah. Ya, betul. Ya, sudah menjadi objek wisata yang luar biasa. Ya. Jadi antara ironis tapi juga penasaran kok nggak bisa dan ini harus jalan gitu ya. Ya. Nah, lahirlah kemudian sosok-sosok yang juga lokal berperan serta dalam proses ini dan sebagian ibu sudah mengenalnya. Bisa cerita apa peran mereka, siapa mereka, dan kemudian apa dampak yang kemudian terjadi. Kegiatan kami, perkembangan dari sentuhan kami itu tidak terlepas dari sentuh cinta kasih dari Ibu Elizabeth Malo. Di Desa Kadiroma, di Ombarade, yang begitu gigih ya. Yeah. Mengajarkan kepada kami. Resiprok ya. Bukannya kita membawa sesuatu, tapi beliau juga mengajarkan kepada kami. Ada berkat dari Tuhan, harus kita optimasi. Kita punya kopi, harus kita optimasi. Bagaimana? Ini ada ilmu yang sudah disajikan, mari kita manfaatkan ilmu itu. Sangat rajin mengajak petani-petani sekitarnya untuk ikut serta. Ya, pada akhirnya yang semula pengelolaannya itu masih sangat-sangat sederhana sekali, beliau sekarang bisa menghasilkan kopi-kopi yang layak dipromosikan, bahkan sudah dipromosikan di Senayan, di pameran-pameran nasional. Beliau adalah unit UKM pertama yang mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Didatangi rumah kopinya dan diperiksa satu demi satu polanya, ketersediaan peralatan, cara kerjanya dan seterusnya. Semuanya lulus dan lolos. Pada waktu kami masuk tahun 2015, beliau baru ditinggal oleh 2 orang tercintanya, suami dan anak. Sehingga beliau mempelajari suatu kegiatan, dan kegiatan itu menjadi kegiatan yang menjadi kegiatan yang menjadi penghiburan ya, melepaskan kedukaan sedikit demi sedikit. Jadi ketika kami datang serta-merta beliau langsung berupaya untuk mengadopsi apapun yang kita share. Sosok yang lain? Ada satu lagi rekanita yang luar biasa ya, perempuan tangguh, Ibu Anggriani Irwanto. Ini gambar Ibu Anggriani menjadi supir ambulans. Yang Ibu Anggriani sebetulnya adalah pegawai Bapritbangda, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kegiatan beliau bersama-sama dengan tim penggerak PKK itu justru banyak menangani keluarga-keluarga dan anak-anak kurang gizi, anak-anak stunting, dan sangat ringan
tangan dan ringan kaki untuk masuk ke desa-desa sejauh apapun, sepanjang ada yang membutuhkan. Dia adalah satu kekuatan yang Sumba Barat Daya punya, yang mesti kita dukung. Ya jadi ini apa tadi yang kita diskusikan nih, karakter-karakter hati-hati yang sangat mencintai daerahnya dan berkontribusi dengan Tulus, tulus tulus, apapun yang mereka punya. tulus, true altruism. Tidak True ada altruism. tidak ada kepentingan diri. Jadi betul-betul tumpah ruah untuk sama-sama penasaran kenapa sih kok Sumba Barat Daya masih di sini-sini saja gitu. Ada satu anak muda ya dari satu desa terpencil sekali berbatasan dengan Sumba Barat itu ini Nona Mariana Ngara. Nona Mariana Nodangara namanya. Dia adalah sarjana pertama dari desa itu, hasil karya ibu dan bapak yang merasa bahwa anak-anaknya harus berpendidikan. Oleh karena itu sejak kecil, sejak SD dia sudah disimpan dalam tanda kutip, diseberangkan di desa yang lain, dititipkan di oma opanya untuk bisa sekolah karena di kampungnya tidak ada sekolah yang memadai. Nah, Mariana kemudian juga bergabung dengan beberapa LSM, dan juga tim penggerak PKK melakukan banyak sekali kegiatan kayak pendampingan UKM, kemudian juga penguatan kelompok-kelompok perempuan dan juga menangani anak-anak stunting. Sosok yang sangat-sangat luar biasa. Dan Mariana mengalami berada di suatu desa yang terpencil yang tidak bisa terhubung dengan desa lain karena tidak ada jembatan. Sehingga dia kehilangan ayahnya di tengah-tengah jembatan bambu yang menghubungkan antara kampungnya dia dengan kampung lain karena ayahnya sakit mau dibawa ke puskesmas tapi harus melalui jembatan yang tidak memadai, dan di tengah-tengah jembatan itu ayahnya meninggal. Jadi sosok perempuan yang tangguh ya menurut saya ya, dan kita membutuhkan sosok-sosok seperti itu untuk membangun Sumba Barat Daya. Bu, apakah ada kesulitan ya bagi tokoh-tokoh muda setempat untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang sudah ada? Antara ada dan tidak ya. Kita bisa ambil contoh satu tokoh ya yang saya kenal. Itu kepala desa Matakapore dari kecamatan Kodibangedo. Namanya Octavianus Halato. Beliau sebetulnya punya gelar master dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mengambil prodi kalau tidak salah agroteknologi. Jadi background pertanian, kemudian manajemenship itu kuat. Pulang ke desa dan punya tekad bahwa dia harus memajukan masyarakatnya. Tentu saja definisi dari memajukan masyarakatnya itu dari tokoh muda yang berpendidikan itu ada sedikit tabrakan gitu ya dengan ada bersinggungan dengan para tetua ya, baik tetua adat atau orang tuanya sendiri. Tapi beliau berpikir lurus dan berupaya untuk mengambil jalan kompromi. Salah satu pendekatan yang Pak Okta Halato lakukan adalah memberi contoh mengoptimasi sumber daya yang ada di desa itu untuk memperjuangkan agar dia bisa menjadi panutan ya. Nah, ini Pak Octavianus di kiri, dan background pertaniannya itu menguntungkan. Dia membuka contoh-contoh demo plot, bagaimana caranya menanam padi sampai kemudian memanen padi dengan cara yang beliau pelajari dari sekolah, menyesuaikan diri dengan tradisi yang ada di kampungnya. Pada awalnya mengalami tantangan karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan, katanya lebih rumit dan seterusnya. Tapi ketika masyarakat melihat hasil, pelan-pelan ya satu demi satu keluarga demi satu keluarga mengikuti, dan oleh karena itu
dan prestasinya yang lain ya, menunjukkan keberpihakan beliau kepada memberdayakan masyarakatnya sendiri. Beliau didapuk untuk menjadi kepala desa. Nah, semula ragu-ragu. Jadi kepala desa itu kan rumit ya, banyak sekali hal-hal yang mesti dipelajari dan seterusnya. Akan tetapi orang tuanya mendukung, dan beliau ingin menunjukkan bahwa menjadi kepala desa itu adalah mendedikasikan hidup untuk keluarga besar saya di mata Kapore. Jadi beliau itu ada di Kodi ya. Kodi itu wilayah yang kita kenal sangat kuat adatnya. Kalau misalnya ada kedukaan atau ada perhelatan apapun, itu kita memberi sumbangan dalam jumlah yang kadang di luar kemampuan keluarga. Nah, beliau mengajarkan dari keluarganya, memberi contoh dari keluarganya sendiri untuk ayo kita menyumbang sesuatu kepada yang punya hajat itu secukupnya lah gitu. Meskipun orang tuanya bilang, oh kamu kepala desa, seharusnya kamu memberi contoh, kepala desa loh gitu, harusnya memberi sumbangan yang lebih besar dan lebih mencolok gitu. Tapi beliau bilang tidak, saya harus kasih contoh sama masyarakat saya bahwa kita tidak perlu seperti itu, kita tidak mampu. Jadi hal-hal sederhana seperti itu ya. Langkah sederhana seperti itu, tapi itu sangat signifikan. Karena kita bicara kemampuan, kapasitas, daya jangkau. Harapan terakhir Ibu untuk Sumba Barat Daya dan mungkin apa yang mau dilihat di masa yang akan datang? Saya percaya dengan potensi yang ada, dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, kekayaan budaya. Kalau ada tata kelola yang kental keberpihakannya kepada kesejahteraan masyarakat setempat, dan kita lakukan pendekatan holistik, itu kita bisa mengangkat Sumba Barat Daya tidak lagi masuk di dalam 62 daftar wilayah tertinggalnya Indonesia. Kita bersama-sama termasuk masyarakat Sumba Barat Daya mempercayai Lord A.W.M. Maringi pada W.M. Malala bahwa Sumba Barat Daya itu tanah yang diberkati, subur dan makmur. Saya berharap kita semua percaya itu. Amin. Ibu Caroline, terima kasih banyak sudah hadir berbagi. Saya tahu ini hal yang sangat personal dan menyentuh, meskipun sebenarnya ini bagian dari proses penelitian ya, tapi lama-lama saya bisa merasakan bahwa ini juga menjadi bagian yang sangat membangun emosi batin antara Ibu sebagai peneliti, sebagai manusia, dan kemudian juga bagaimana hubungan yang dibangun. Dan doa kami semua agar lebih banyak sosok-sosok juga seperti Ibu untuk membantu berbagai daerah di Indonesia. Amin. Demikian diskusi bincang-bincang kita tentang semua potensi, tantangan, dan harapan masa depan dari Sumba Barat Daya dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sampai di episode berikutnya Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube kami di Podcast Nusantara, dan terus membangun negeri yang indah ini. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Yes. Terima kasih. Thank you for having me. Anytime.